se-Indonesia ini Kabupaten Bogor yang berbeda. Artinya semua partai, parlemen, non-parlemen melawan kami dari PD Perjuangan. Kita tentunya nggak takut itu gitu ya, karena kita berkoalisi juga. Ada pengusung kami selain PD Perjuangan. Seberapa optimis akan memenangkan kontestasi ini, Pak? Ya, ini kan pertanyaan terus-menerus bergulir kepada kami, pasangan Kang Haji Bayu Kang Mus, ini panggilan kami di Kabupaten Bogor. Memang kalau dilihat se-Indonesia ini Kabupaten Bogor yang berbeda. Artinya semua partai, parlemen, non-parlemen melawan kami dari PD Perjuangan. Nah, kita tentunya nggak takut itu gitu ya, karena kita berkoalisi juga. Ada pengusung kami selain PD Perjuangan, pengusungnya adalah rakyat. Jadi koalisi kami dengan rakyat. Ya. Itu Mbak Anggi. Jadi sebenarnya bukan menjadi suatu masalah yang besar ketika memang rakyat akan mendukung secara optimis lah begitu ya atas perjuangan Pak Bayu ini. Betul. Dan baru-baru ini ya Pak, kita tahu bahwa permasalahan kemacetan di daerah Puncak Bogor ini masih jadi permasalahan yang terus-menerus dicari solusinya akan seperti apa. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu yang macet panjang karena libur panjang itu yang akhirnya menewaskan 1 orang dan begitu banyak mobil harus tertahan. Gimana nih Pak, solusinya apa kalau dari Pak Bayu sendiri? Ya, ini kan sebenarnya sudah puluhan tahun bahkan ya, bagaimana cara mengurai jalur puncak ini. Nah, ini kan dibutuhkan kesadaran peranan masyarakat, peranan aparat yang berwajib di situ, dan kesadaran terutama masyarakat lingkungan sekitar di sana. Nah, itu tertahan beberapa kali kita mencoba metode untuk mengalihkan orang-orang yang berjualan, para pedagang di situ. Di satu tempatkan, di satu rest area yang memang dibangun oleh pemerintah di Kabupaten Bogor. Akan tetapi rupa-rupanya kita melihat bahwa itu hanya sebentar saja. Tetap ada rest area yang berjualan khas-khas jualan makanan Kabupaten Bogor, ya. Tetapi mereka menganggap bahwa si para pedagang ini tidak laku kalau dia harus di dalam. Jadi tetap di luar lagi, di luar lagi. Nah, ini yang harus dilakukan penertiban ya, ketegasan penertiban aparat ya, terutama Satpol PP nanti ke depan yang bisa lebih baik lagi tentang sanksi peraturan daerah yang sudah di statblatkan atau diundangkan di Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua adalah bahwa sebenarnya ada garis padan jalan. Ya, garis padan jalan itu Mbak Anggi, kalau orang kan di situ langsung warung-warung langsung setengah meter di pinggir jalan raya. Nah, itu tentunya kalau kita tegakkan aturan garis sepadan jalan itu kan jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten ada garis sepadannya. Itu yang mungkin nanti akan kita coba tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah pusat, mungkin dengan provinsi untuk betul-betul menegakkan apa yang menjadi aturan yang sudah pernah dibuat. Gitu. Padahal kan sebetulnya untuk penjual-penjual itu udah ditertibkan Pak sebelum-sebelumnya. Berulang kali, terus menerus selalu ditertibkan. Tapi memang rasa-rasanya nggak bisa kalau nggak berjualan keliling. Apalagi akhir-akhir ini kan ada juga dengan menggunakan kendaraan, gitu kan ya Pak ya. Yang harus foto bareng lah akhirnya, turun dan lain sebagainya. Apakah dengan menertibkan, menggerakkan Satpol PP, betul-betul sudah menjadi solusi satu-satunya untuk mengurai kemacetan di daerah Puncak Pak? Tidak juga menurut saya. Jadi memang salah satu kekhasan Bogor, khususnya di Kabupaten Bogor, jalur Puncak dan beberapa jalur-jalur lainnya ini terkenal dengan kuliner Kabupaten Bogor ya. Jadi banyak sekali. Nah, hasil Badan Pusat Statistik kita bahwa Kabupaten Bogor jumlah penduduknya 6, sekian juta jiwa. Nah, saya rasa ini lebih mungkin bisa sampai dengan 10 juta kalau kita betul-betul mendata mereka. Nah, kebanyakan pedagang-pedagang ini banyak yang ikutan. Saya telah mempelajari beberapa kali kita coba survei. Para pedagang di Kabupaten Bogor, khususnya para pedagang kaki lima, ini banyaknya datang dari Sumatera, dari mana-mana, atau ikutan saja gitu. Nah, ada yang asli Kabupaten Bogor, ya hanya beberapa segelintir saja gitu. Nah, yang tentunya bukannya tidak boleh berjualan karena mereka juga warga negara Indonesia, kan, tapi tentunya kalau mau berusaha di Kabupaten Bogor, ya harus mengikuti aturan kita. Banyak para pedagang, misalnya jual Indomie dan sebagainya, kita tanyakan,
Mereka sudah berjualan berapa tahun gitu ya. Dia bilang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi tidak berKTP Kabupaten Bogor. Dia selalu aplusan keluar daerah. Nah ini yang tentunya kita harus bisa, kalau kamu mau berusaha di Kabupaten Bogor, kamu harus jadi ada KTP di Kabupaten Bogor. Gitu. Berarti kan akan proses lagi dong Pak untuk pertukaran kartu identitasnya sendiri? Ya itu kan untuk salah satu untuk menertibkan mereka gitu ya. Ada sanksinya Pak? Kalau misalnya memang masih terjadi berulang kali? Ya, tadi kan solusinya adalah memindahkan, mengalokasikan adanya rest area yang tempat mereka berjualan dengan layak lah ya, karena ada parkirnya dan sebagainya. Itu tentunya kita akan mengarahkan push ke sana gitu, Bang Gi. Iya. Setidaknya upaya itu akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pak, terus gini nih Pak, kalau bicara soal puncak, kadang-kadang kan masih ada ya omongan-omongan, itu tuh ada tuh villa A, villa B yang dianggap villa ilegal gitu loh Pak, gitu kan ya, untuk transaksi A, B, C, dan D lah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya itu ada datanya nggak sih Pak? Atau itu cuma sebenarnya adalah isu-isu yang disebarkan pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab gitu Pak? Menurut saya betul ya, karena saya juga tidak mempunyai kewenangan. Insya Allah kalau setelah jadi kepala daerah, bupati terpilih, kita akan coba tertibkan. Kami tahu apa yang dimaksud oleh Mbak Anggi adalah kemaksiatan di situ gitu ya Mbak Anggi ya. Memang terkenal puncak dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Ada juga yang dibilang kawin kontraknya orang-orang Arab yang sedang berlibur dan sebagainya. Nanti kita akan tertibkan itu. Nah, kalau ditanya itu kenapa dimanfaatkan gitu ya. Kebetulan dari zaman dulu ya menjadi satu keharusan apabila menjadi pejabat di lingkungan pemerintah pusat atau di Jakarta sana, mereka memiliki villa, villa-villa yang sebenarnya tanpa IMB, izin mendirikan bangunan. Ya tentunya kita akan tertibkan. Nah kendala waktu dulu ya, kalau sekarang insya Allah kalau kita pemerintahnya tegas, insya Allah kita bisa lakukan secara tegas dan disiplin. Nah kalau dulu itu selalu ada halangan. Begitu kita menegur villa-villa yang tidak ber-IMB atau tidak layak sebenarnya itu bisa membuat longsor satu kawasan di wilayah puncak, itu backingnya selalu ya di atas lah begitu ya. Kita nggak mau sebutkan oknum-oknumnya atau pemiliknya sendiri adalah oknum-oknum pejabat TNI, Polri gitu kan yang memiliki villa dan mereka jarang menempati tempat itu. Nah untuk mungkin ya secara tidak langsung tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kalau kita lewat tengah malam atau gimana orang menawarkan villa. Villa memang sekaligus mungkin pengisinya gitu atau pendampingnya itu yang mungkin kita akan tertibkan ke depan. Itu baru dari satu sisi tuh Pak. Belum tadi yang dibilang pembangunannya sendiri di daerah yang sebetulnya bisa mengakibatkan atau nggak berdampak nggak sehat nih, banjir lah dan lain sebagainya. Karena dibangun di daerah resapan. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih Pak. Gitu kan. Dan solusi ke depannya apa Pak? Begini, kan kita kalau tidak salah ya pemerintah Indonesia saat ini membuat situ yang untuk menanggulangi banjir yang ke Jakarta ya. Memang karena banjir kiriman itu selalu bicaranya ada banjir kiriman dari Kabupaten Bogor. Padahal orang Bogor sendiri tidak pernah membuat banjirnya Jakarta. Yang membuat banjir orang Jakarta ya Jakartanya itu sendiri. Jangan salah-salahin warga kami dong. Karena dia bikin bangunan-banguan tingkat kokoh yang seharusnya tidak bisa dibangun di wilayah kawasan puncak. Dia bangun paksa terus. Paksa terus ya itulah. Dan saya juga ada aneh ya. Saya beberapa kali menanyakan ke orang-orang yang berlibur di kawasan sana. Jadi lebih tren dengan adanya tempat wisata di puncak menjadi daya tarik. Ya kita juga sangat senang dengan adanya tempat-tempat wisata kita yang didatangi, tetapi sebenarnya tempat wisata di Kabupaten Bogor itu cukup banyak. Yang termasuk kulinernya juga banyak. Kulinernya banyak. Ada daerah-daerah yang bukan hanya puncak saja, ada 21 tempat wisata seperti Gunung Pancar, ada di Gunung Bundar dan sebagainya yang sebenarnya tidak kalah menarik daripada puncak. Kalau puncak hanya kemacetan, hanya kemacetan, hanya cuaca dingin, lihat perkebunan. Padahal ada daerah-daerah kawasan lain yang sangat lebih menarik. Iya, yang bisa untuk namaste ya Pak. Iya betul. Dari hiruk pikuk apa sih ngomongnya sampai salah gitu kan? Hiruk pikuk Jakarta. Termasuk peningkatan upah buruh di Kabupaten Bogor. Sebaiknya bisa ditingkatkan menjadi 20% kah ya? Ya kalau dibilang pengusaha, perusahaan bisa kabur nggak kalau kita tingkatkan? Enggak juga.